Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih di tema 4H, masuk subtema yang kedua pembelajaran pertama. Rumahku sederhana. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan makna simbol sila keempat pada Pancasila, menyebutkan hak dalam bermusyawarah, menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Demak, membaca teks non-fiksi, menjawab pertanyaan bacaan berdasarkan teks, dan pendidikan karakter yang dikembangkan adalah demokrasi, memiliki kebiasaan untuk menggunakan haknya saat bermusyawarah dengan penuh tanggung jawab. Rumahku sederhana. Kalian sudah mengetahui manfaat rumah. Rumah sebagai tempat tinggal, tempat berkumpul, melakukan aktivitas, tempat beribadah, tempat berlindung, dan sebagainya. Tempat tinggal akan terasa nyaman apabila penghuninya pun merawat dan menjaganya dengan sepenuh hati. Mari kita menyanyikan lagu berikut ini dengan nada yang tepat. Rumahku sederhana, do sama dengan C 3/4 riang, ciptaan Leli. Setelah menyanyikan lagu, mari lengkapi kalimat berikut ini berdasarkan isi lagu di atas. Lagu di atas menceritakan keadaan rumahku yang sederhana. Barang-barang yang ada di rumahku tertata dengan rapi dan sangat bersahaja, sungguh indah dipandang mata. Aku sangat bahagia berada di rumahku. Membaca teks non-fiksi. Mari membaca teks non-fiksi berikut ini. Rumah sederhana. Setiap keluarga membutuhkan rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Selain makanan dan pakaian, rumah sebagai tempat untuk berlindung dari pengaruh keadaan alam sekitar, misalnya hujan, angin, petir, panas, dan dingin. Rumah merupakan tempat istirahat setelah melakukan pekerjaan seharian. Rumah tidak harus mewah, yang penting dapat membuat nyaman para penghuninya. Menurut peraturan pemerintah, rumah yang tidak tersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 meter persegi yang dibangun di atas tanah luas coveringnya 54-200 meter persegi. Menentukan perabot yang ingin dimiliki dapat dibicarakan dengan anggota keluarga dengan cara musyawarah. Perabot rumah dapat dibeli di toko furniture atau mebel. Alangkah lebih baik jika dalam menentukan perabot rumah tangga yang akan dibeli tersebut dibicarakan bersama dengan cara musyawarah. Dengan demikian, perawatannya pun akan lebih terjamin karena masing-masing anggota keluarga merasa memiliki. Semua perabotan yang ada di rumah tidak harus barang mewah. Perabotan itu sangat bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh penghuni rumah. Perabotan di dalam rumah yang penting awet, harganya terjangkau, dan bermanfaat bagi para penghuninya. Setelah membaca teks non-fiksi tadi, silakan anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks tersebut. Tulis jawaban kalian di buku tematik masing-masing. Jika sudah, mari kita coba jawab. 1. Apa saja kebutuhan pokok manusia itu? Kebutuhan pokok manusia meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, atau sering disebut pangan, sandang, papan. 2. Apa saja manfaat rumah? Manfaat rumah adalah sebagai tempat berlindung dari pengaruh keadaan alam, tempat bersama keluarga, dan tempat beristirahat. 3. Mengapa rumah tidak harus mewah? Rumah tidak harus mewah karena kemewahan bukan jaminan untuk hidup nyaman. Sebutkan ciri-ciri rumah sederhana. Ciri-ciri rumah sederhana adalah perabotan sederhana yang penting berguna bagi penghuninya. Mengapa dalam memilih perabot rumah tangga harus dimusyawarahkan? Memilih perabot rumah tangga harus dimusyawarahkan supaya
perawatan lebih terjamin karena masing-masing anggota keluarga merasa memiliki. Menjelaskan makna simbol sila keempat pada Pancasila. Kebersamaan dalam melakukan kegiatan di rumah, misalnya bermusyawarah. Musyawarah mencerminkan pengamalan sila keempat pada Pancasila. Bunyi sila keempat pada Pancasila tersebut adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Pada bagian kanan atas, perisai berlatar merah. Banteng merupakan binatang sosial karena suka berkumpul. Kebiasaan banteng ini dapat dijadikan contoh bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat pasti terdapat masalah-masalah yang perlu diselesaikan bersama yang disebut dengan musyawarah. Musyawarah bertujuan supaya dapat mengambil keputusan yang terbaik. Musyawarah tidak harus dilakukan di masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan di rumah. Dalam keluarga juga diperlukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh kegiatan yang membutuhkan musyawarah adalah menentukan tempat liburan akhir tahun, pembagian tugas di rumah dan jadwal harian, dan sebagainya. Menyebutkan hak dalam bermusyawarah. Sebagai warga masyarakat, seseorang punya hak dalam musyawarah. Sebagai anggota keluarga pun juga demikian. Hak dalam hal bermusyawarah misalnya hak untuk mengungkapkan pendapat dan hak untuk didengarkan. Tentukan sikap kalian terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom setuju atau S atau tidak setuju atau TS sesuai dengan pendapatmu. Nah, anak-anak silakan dicoba diberikan tanda centang pada kolom S atau TS di buku tematik kalian masing-masing. Baik, jika sudah, mari kita jawab. Nomor 1, salah satu usaha untuk memecahkan masalah adalah musyawarah. Ya, setuju ya. 2, kita harus memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak setuju. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Setuju. Saat musyawarah kita berhak untuk didengarkan. Setuju. Musyawarah akan mempererat hubungan kita dengan orang lain. Setuju. Menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Mari membaca teks non-fiksi berikut ini. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah adalah keturunan Raja Majapahit dari istri yang terakhir. Raden Patah dilahirkan di Palembang. Dalam usia 20 tahun, Raden Patah dikirim ke Jawa untuk belajar agama Islam dan diasuh oleh Raden Rahmat. Raden Patah akhirnya menikah dengan cucu Raden Rahmat dan menetap di Demak atau sering disebut Bintoro. Pada tahun 1475 Masehi, Raden Patah mulai membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah tersebut. Lama-kelamaan desa yang ditempati Raden Patah, yaitu Gelagahwangi, ramai dikunjungi orang-orang. Tempat itu tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan. Bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Dalam perkembangannya, desa Gelagahwangi akhirnya menjadi ibu kota negara dengan nama Bintoro Demak. Setelah kalian tadi membaca teks non-fiksi tentang sejarah kerajaan Demak, silakan anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Silakan ditulis jawaban kalian di buku tematik kalian masing-masing. Mari kita jawab. 1. Apa nama kerajaan Islam pertama di Jawa? Nama kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak.
2. Di manakah Raden Patah dilahirkan? Raden Patah dilahirkan di Palembang. Siapa istri Raden Patah? Istri Raden Patah adalah Putri Bong Sui Ho, Putri Ranggusanga, Putri Dipati Jepang. Mengapa desa tempat tinggal Raden Patah ramai dikunjungi orang? Desa tempat tinggal Raden Patah ramai dikunjungi orang karena Raden Patah membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah tersebut. Apa pengganti nama desa Gelagahwangi setelah menjadi ibu kota negara? Nama desa Gelagahwangi setelah menjadi ibu kota negara diganti menjadi Bintoro Demak. Saatnya kita di penghujung pembelajaran kita. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang aku tahu. 1. Kebutuhan pokok manusia adalah rumah, makanan, dan pakaian. 2. Keputusan membeli perabot rumah dapat ditentukan melalui musyawarah. 3. Musyawarah mencerminkan pengapalan sila keempat Pancasila. 4. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh himne kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Kita refleksikan kegiatan belajar kita. Apakah kamu sudah memanfaatkan hak untuk mengungkapkan pendapat dengan baik? Bagaimana sikapmu apabila melihat temanmu memaksakan kehendak? Aksi saya akan saat bermusyawarah. Apabila melihat teman memaksakan kehendak, saya akan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Seperti memakai masker dengan baik dan benar, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersyukur dan salam sehat selalu.